Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala mubasysyirin wa mundhirin wa da'iya ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha ya'ulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa qala aidan fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Fintafla dalam bukunya The Futures of Engineering Web, beliau menyatakan era milenium merupakan era institusional change, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overload information melahirkan disease of adaptation, penyakit-penyakit adaptasi. Penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat curi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gapleh dan remi. Ketika orang barat terlena dengan minuman-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan, penggak, whisky, brandy. Bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan despiritualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, manusia hidup keras, beringas ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah pentingnya pembangunan kepribadian yang positif, sebagaimana digambarkan Thomas Hobbes dalam A War of All Against, John Locke dalam Social Contract, dan Bruce Spinoza dalam Intellectual Love of God, dan lain sebagainya. Karena pentingnya kepribadian yang positif, khususnya sebagai seorang muslim. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang remaja dan pemuda sebagai aset masa depan bangsa, dengan rujukan Quran surat Al-Anfal ayat 24 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang dapat memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara dirinya dengan hatinya. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan ayat di atas, maka dapatlah dipahami bahwa dalam membangun remaja dan pemuda, maka hendaknya dapat membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun seperti apakah membatasi antara dirinya dengan hatinya? Al-Samarkandi di dalam kitab tafsirnya Bahr al-Ulum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yahulu bainal mar'i wa qalbihi adalah yuhawwilu bainal mu'mini wa ma'asyihi allati tusawwikuhu wa tajurruhu ilan nar wa yuhawwilu bainal kafiri wa ta'atihi wa tajurruhu ilal jannah.
membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang dapat mendekatkannya dan menghantarkannya dengan api neraka, dan membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang dapat mendekatkannya dengan surga. Hadirin, penjelasan di atas menunjukkan bahwa seorang yang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan. Akan tetapi perlu dipahami bersama bahwa arahan berpikir ayat di atas bukan saja menjurus ke dalam eksklusivisme Islam sehingga seringkali menafikan civil society yang sesungguhnya harus terus dibangun. Lebih detail di dalam ayat selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosial melemah. Akibat kesalahan tidak hanya menimpa yang bersalah, tabrakan tidak hanya terjadi akibat kesalahan kedua pengendara, bisa saja yang bersalah hanya seorang, tetapi kecelakaan dapat menimpa sekian banyak kendaraan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekian pidato yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.